Halo Stoliners, pembahasan kita kali ini adalah hedonisme. Menurut banyak orang, hedonisme adalah filosofi yang menggambarkan gaya hidup boros, hura-hura, dan hanya mementingkan kenikmatan sesaat. Tapi menurut gua, ada beberapa konsep hedonisme yang gue setujui. Jika kalian mencari hedonisme di Google, di Wikipedia tertulis, hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Terdapat tiga aliran pemikiran dalam hedonisme, yaitu Zionism, Epicureanism, dan Utilitarianism. Makna hedonisme telah mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan zaman. Berarti ada makna yang tergeserkan dari awal pencetusan dari filosofi hedonisme. Oleh karena itu, kita akan menarik sejarah dari mazhab pencetus hedonisme. Hedonisme muncul pada awal sekitar tahun 433 sebelum Masehi. Ketika Socrates mengajar muridnya, ia bertanya, apa yang sebenarnya menjadi tujuan akhir manusia? Yang menjadi hal terbaik manusia adalah kenikmatan, jawab Aristippus yang menjadi muridnya. Menurut Aristippus, tujuan hidup manusia adalah untuk mencari kenikmatan dan menyatakan kenikmatan adalah satu-satunya kebaikan. Hari ini tidak akan kembali, maka nikmatilah hari ini. Lupakan masa lalu dan jangan memikirkan masa depan. Semasa kecil, kita selalu mencari kesenangan dan bila tidak mencapainya, manusia akan mencari sesuatu yang lain. Aristippus dari Kiren adalah seorang filsuf Yunani yang mempelajari ajaran Protagoras. Aristippus kemudian mencari Socrates dan menjalin hubungan baik dengannya. Setelah Socrates wafat, Aristippus tampil sebagai sofis dan menjadi guru profesional di Athena. Lalu di Kiren, ia mendirikan sekolah yang dinamakan Cyrenaic School, yang merupakan salah satu sekolah Sokratik yang tidak dominan. Sekolah ini mengajarkan perasaan-perasaan sebagai kebenaran dalam hidup. Kesenangan adalah baik, termaksud juga kepuasan jasmani. Kehidupan orang bijaksana selalu mencari jaminan kesenangan maksimal. Aristippus menyetujui pendapat Socrates bahwa keutamaan adalah mencari yang baik, akan tetapi ia menyamakan yang baik ini dengan kesenangan hedon. Menurutnya, akal manusia harus memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan kesusahan hidup yang berkaitan dengan kerangka rasional tentang kenikmatan. Kesenangan menurut Aristippus bersifat jasmani, membagi gerakan itu menjadi tiga kemungkinan. Yang pertama, gerak kasar yang menyebabkan ketidaksenangan seperti rasa sakit. Yang kedua, gerak halus yang membuat kesenangan. Yang ketiga, netral atau tiada gerak, yaitu sebuah keadaan netral seperti kondisi saat tidur. Aristippus melihat kesenangan sebagai hal aktual, artinya kesenangan dijunjung tinggi Aristippus. Namun ada batasan kesenangan itu sendiri. Batasan itu berupa pengendalian diri. Meskipun demikian, pengendalian diri ini bukan meninggalkan kesenangan. Misalnya, orang yang sungguh-sungguh mencapai kenikmatan sebanyak mungkin dari kegiatan makan dan minum, bukan dengan cara makan sebanyak-banyaknya atau rakus, tetapi harus dikendalikan mencapai kenikmatan yang sebenarnya. Hedonisme kemudian dilanjutkan oleh seorang filsuf Yunani lain yang bernama Epicurus. Epicurus lahir tahun 342 sebelum Masehi di kota Samos, Yunani dan meninggal di Athena 270 sebelum Masehi. Ajaran Epicurus menitik beratkan persoalan kenikmatan. Apa yang baik adalah segala sesuatu yang mendatangkan kenikmatan dan apa yang buruk adalah segala sesuatu yang menghasilkan ketidaknikmatan. Namun demikian, bukanlah kenikmatan tanpa aturan yang dijunjung kaum Epikurean, melainkan kenikmatan yang dipahami secara mendalam. Kaum Epikurean membedakan keinginan menjadi tiga hal. Satu, keinginan alami yang perlu seperti makan, tidur, dan yang lainnya. Yang kedua, keinginan alami yang tidak perlu seperti makan yang enak, mahal, dan harus di restoran. Yang ketiga, keinginan sia-sia seperti beli barang-barang mewah yang tidak ada fungsinya. Keinginan pertama harus dipuaskan dan pemuasannya secara terbatas menyebabkan kesenangan yang paling besar. Kehidupan sederhanalah yang disarankan oleh Epicurus. Tujuannya adalah mencapai ataraksia, yaitu ketentuan jiwa yang tenang, kebebasan dari perasaan risau, dan keadaan yang seimbang.
Epicurus sangat menegaskan kebijaksanaan. Menurutnya, bijaksana adalah seorang seniman yang dapat mempertimbangkan pilihan nikmat atau rasa sakit. Orang bijaksana bukanlah orang yang memperbanyak kebutuhan, tetapi mereka yang membatasi kebutuhan dengan membatasi diri akan mencapai kepuasan dan menghindarkan tindakan berlebihan. Oleh karena itu, ada sebuah perhitungan yang dilakukan oleh kaum Epicurean dalam mempertimbangkan segi positif dan negatif untuk mencapai kenikmatan jangka panjang dan mendekatkan diri pada ataraksia. Kebahagiaan yang dituju oleh kaum Epicurean adalah kebahagiaan pribadi. Epicurus menasihati orang agar tidak mendekatkan diri kepada kehidupan umum publik. Ini bukanlah egoisme. Menurut Epicurus, kebahagiaan manusia adalah persahabatan, berkumpul dan berbincang dengan kawan, dan membina persahabatan jauh lebih menguntungkan dan membantu mencapai ketenangan jiwa. Dan bagaimanapun juga, manusia ingin menjalani kesenangan yang terus-menerus, bukan hanya sesaat. Makna hedonisme di zaman modern ini sudah jauh berbeda dari paham etik hedonisme Epicurus. Hedonisme saat ini disandingkan dengan kemewahan, gaya hidup yang berlebihan, dan cenderung pada perilaku konsumtif. Dan bagaimana menurut kalian tentang bahasan ini? Jika kalian ingin memberikan tambahan kritik tentang pembahasan ini, silakan komen di kolom komentar. Dan untuk kalian ingin menyarankan sebuah pembahasan baru seperti kisah inspiratif, biografi, atau masalah sosial, atau lain sebagainya, kalian komen di kolom komentar untuk pembahasan dan belajar selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like and subscribe agar kita bisa bertumbuh bersama.